Halo semua, jumpa lagi bersama saya Angelo di channel Angelo Tarot Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Readingan saya akan membahas mengenai hubungan cinta, jodoh, rumah tangga, karir, bisnis, sosial, masa lalu, dan masa depanmu. Juga saya akan membahas tentang spiritual dan supranatural. Saya ingatkan bahwa dengan ini mencangkup energi banyak orang, jadi bisa resonate dan bisa tidak resonate, atau mungkin bisa vice versa, bolak-balik tergantung dari energi frekuensi kalian masing-masing. Yang pasti semua kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang saya akan reading lagi tentang pribadimu yang bertema, apakah kamu terlahir dari reinkarnasi? Saya ulangin ya, apakah kamu terlahir dari reinkarnasi? Readingan ini diperuntukkan buat kalian yang merasa dalam diri kalian, dalam hidup kalian, ada yang mengganjal. Setiap kali kamu memikirkan hal-hal yang sepertinya hal itu sudah pernah kamu jalani. Oke? Tapi sebelum saya membacakan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Juga tekan lonceng notifikasi agar bisa membantu channel ini semakin lebih berkembang. Bagi teman-teman yang ingin privat atau personal reading, bisa ambil nomor kontak WhatsApp saya di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang kita langsung mulai saja. Saya akan mengocok kartunya ya. Dan mengambil 7 kartu utama yang semuanya dalam keadaan terbalik. Dan kemudian akan disusul dengan kartu-kartu selanjutnya menjadi 12 kartu. Oke. Saya tambahkan 3 kali kocokan mantra ya. Kita mulai dengan 7 kartu di sini. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oke, di sini sudah ada 7 kartu. Yang pasti setiap kartu beda-beda energinya masing-masing ya, beda arti, beda gambar. Dan readingan ini saya peruntukkan untuk semua zodiak. Zodiak yang paling kuat nanti saya akan membahas di akhir readingan. Sebelum saya memulai ya, saya ingin mengulangi temanya agar teman-teman di rumah bisa mengingat temanya kembali dan semoga dengan ini cocok buat kalian. Temanya adalah, apakah kamu terlahir dari reinkarnasi? Saya ulangin ya. Apakah kamu terlahir dari reinkarnasi? Oke, kita mulai dari kartu yang pertama. King of Wands ya. Mungkin di sini saya lihat ya, kamu itu orang yang mungkin mempunyai selera yang berbeda dari orang lain ya. Mungkin di sini kamu orangnya dari makanan favorit ya, penampilan juga ya. Mungkin di sini kamu orangnya berbeda. Tidak sama seperti orang-orangnya. Ya, dari kalian di sini sebagian ada yang mungkin penampilannya ke tahun-tahun 60-an, itu stylenya ke tahun 70-an, ke 80-an.
Mungkin stylenya juga di sini kelihatan ke zaman-zaman dulu gitu. Dan kelihatan juga dari selera kamu juga sih kelihatan eh, nggak mau ribet orangnya, nggak pilih-pilih makanan juga sih gitu ya. Kamu juga apa adanya ya, apa adanya dari penampilan atau selera makan seperti itu ya. Oke ya. Kita lihat lagi berikutnya ada kartu di sini Seven of Swords ya. Kalau saya lihat sih di sini dari kamu ya, orangnya itu mempunyai sebuah perasaan di mana itu kayak bisa mengetahui ya niat buruk seseorang terhadap kamu gitu. Kamu tahu kalau misalkan ada orang yang memang berniat tidak baik, berniat licik kepada kamu atau kepada orang lain. Kamu tahu, walaupun kamu baru melihat seseorang, kamu tuh tahu bahwa orang ini tuh mempunyai perangai yang tidak baik. Kamu bisa mencium ya hal-hal yang buruk ya yang mendekati kamu atau yang menimpa kamu atau keluargamu atau teman kamu gitu. Kamu tahu di sini. Ya. Kita buka lagi berikutnya ada kartu apa? Ada kartu Queen of Cups. Kamu itu orangnya suka membayangkan sebuah tempat ya. Entah tempat itu di mana asalnya, di mana berada gitu ya. Tempat itu selalu muncul dalam pikiran kamu ya. Ketika kamu membayangkan atau merenung, kamu kayak kangen atau merasa nyaman pada tempat yang selama ini yang kamu pikirkan, harapan kamu. Kamu juga kelihatan sih seleranya klasik ya, klasik ya. Orangnya juga suka musik-musik lama, lagu-lagu lama kayak gitu. Berpenampilan yang lama-lama kayak gitu. Kalau kalian punya rumah, punya apa, suka yang vintage, suka style-style yang retro atau klasik ya. Kamu suka mendengar musik-musik yang jadul-jadul ya, atau musik klasik. Ini bisa musik dari luar negeri atau musik lokal kayak gitu. Kamu suka membayangkan suatu tempat ya, suatu tempat yang memang di sini tempatnya kamu nggak tahu di mana ya. Tapi kamu kayak selalu memikirkan hal itu muncul dalam pikiran kamu ketika kamu sendiri atau merenung gitu. Seperti itu ya. Coba kita buka lagi kartu nomor 3. Ada kartu apa? Ada kartu Two of Swords. Kamu di sini sepertinya tidak tahu ya di mana pikiran kamu melayang, arah kamu, apalagi ini kepada suatu tempat yang muncul dalam pikiran kamu. Ya. Kamu tuh kayak berusaha mengingat berkali-kali, ya, berusaha untuk membayangkan berkali-kali. Sepertinya kamu itu kayak pernah ke tempat itu, tapi di mana gitu. Seperti ada dejavu yang muncul dalam pikiran kamu gitu. Terbayangkan gitu. Oke, kita buka lagi berikutnya ada kartu apa ya? Four of Cups, ini dia yang saya bilang tadi ya. Kamu mikir terus gitu. Sepertinya kamu ini orang yang berbeda dengan orang lain pada umumnya. Ya, kenapa? Kamu merasa selera kamu itu beda di sini. Kamu merasa tidak sama ya. Kamu suka menyendiri. Kamu introvert juga di sini. Suka sama hewan-hewan. Kamu mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi di sini.
Kamu menghargai kehidupan dan menerima apa adanya yang tersedia buat kamu. Kamu ingin menikmati waktu kamu dengan sendiri gitu. Relax. Kamu suka meluangkan waktu sendiri di sini. Kamu merasa nyaman apabila kamu tuh dalam kesendirian, makan sendiri, seperti dengar musik sendiri, sambil ngemil, sambil apa. Kamu tuh membayangkan sesuatu, kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Ini tergantung kalian ya, tahunnya apa. Bebas tahunnya, ada yang tahun belasan, ya 20, tahun 30, tahun 40, 50, 60, 70, 80 ya. Kamu tuh bebas ya di sini. Memikirkan hal-hal yang terjadi di masa lalu gitu. Kamu tuh suka merenung kejadian-kejadian di masa lalu. Dan kamu juga orangnya suka membaca kejadian-kejadian ya, sejarah yang terjadi di masa lalu gitu. Kamu suka melihat hal-hal yang telah lama berlalu dalam kehidupan ini. Kamu suka membaca artikel-artikel atau mungkin nonton YouTube secara sejarah, style-style yang vintage, yang klasik. Kamu suka di sini. Kamu suka melihat atau menggunakan atau merancang pakaian seperti itu. Kamu suka mengenakan hal seperti itu. Karena kenapa di sini? Karena kamu sepertinya ya, orang yang pernah ada di masa lalu yang membawa kebiasaan kamu sampai ke zaman modern seperti ini. Sepertinya kamu terlahir dari reinkarnasi di sini. Kamu orang yang berbeda di zaman modern seperti ini. Kamu orang yang mempunyai kebiasaan yang berbeda di sini. Kamu vintage, klasik, retro, jadul, lawas. Kamu terlahir kembali di sini untuk satu misi. Visi misi yang mungkin di sini diberikan kesempatan oleh Tuhan atau malaikat untuk menjalani atau melanjutkan visi misi itu. Karena ini sebuah rahasia atau misteri yang mungkin kamu nggak tahu atau orang lain pun nggak tahu di sini. Ya, mungkin visinya ada kepada hubungan, ya, hubungan cinta sejatinya, hubungan twin flame-nya atau soulmate-nya, atau hubungan antar manusia sosial. Yang memang kamu kenapa dilahirkan kembali ke dunia ini untuk suatu visi dan misi tertentu. Ya, kita buka lagi ya. Ada kartu Page of Cups. Yang saya bilang tadi, kamu tuh kayak hadir di muka bumi ini, di kehidupan ini, karena ada sesuatu yang kamu pegang di sini. Suatu rencana yang ada di masa lalu, tapi terhambat, ya, tidak dilanjutkan karena ada suatu hambatan, mungkin dari insiden di masa lalu. Entah kamu ini ada yang umurnya pendek di masa lalu, tiba-tiba sakit atau meninggal atau gimana-gimana, atau berperang atau gimana-gimana. Kamu itu orang yang memang di sini dilahirkan kembali, ya, reinkarnasi kembali untuk menjalankan suatu visi dan misi tertentu di sini. Oke ya. Kita buka lagi, berikutnya ada kartu apa? Four of Swords. Kamu seperti orang yang terbangun dari tidur yang panjang, ya. Tidur yang panjang. Kamu terbangun untuk menjadi manusia yang baru. Karena cinta kasih kamu. Karena visi misi yang kamu jalankan. Kamu harus melanjutkan. Kamu tidak ada bedanya dengan orang atau kamu lagi tidur dan bangun. Cuma bentuknya versinya lama ya. Kamu tuh kayak tidur lama terus bangun lagi.
Entah 10 tahun kemudian, ada yang 20 tahun kemudian, ada yang bangun lagi mungkin 50 tahun kemudian, atau 100 atau lebih dari 100 tahun kemudian, kamu bangun. Karena visi misi yang kamu jalankan ini masih harus kamu lanjutkan. Sekarang kita lihat ya, seperti apa itu? Kita lihat solusinya apa ya? Kita buka ya. Solusinya apa? Bagaimana dengan keadaan kamu selama ini? Apakah baik buat kamu atau gimana? Kita buka ya. Nomor 8 di sini dan nomor 9 di sini ya. Kita buka. Kita lihat. The world ya, bumi, kesempurnaan. Mungkin di sini kamu dulu itu ada orang yang mempunyai profesi, pangkat, atau pemimpin ya. Seperti ini. Kamu terlahir di muka bumi ya. Untuk melakukan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan ini. Kenapa sampai bisa malaikat ya, mengizinkan kamu atas perintah Tuhan, mengizinkan kamu untuk hidup lagi, lahir lagi? Karena kamu mempunyai visi misi yang sangat penting. Kamu orang yang mempunyai hati yang baik, mulia dalam kehidupan manusia. Kamu wajib untuk lahir lagi. Dari tidur panjang kamu, bertahun-tahun lamanya, puluhan tahun, ratusan tahun, kamu lahir lagi di sini. Ya. Tapi ini belum keluar semua. Nanti kita baca ya. Kita baca perlahan-lahan di sini. Kita buka lagi berikutnya, ada kartu apa di sini? Ada kartu Devil ya. Mungkin di sini kalian di masa lalu ada yang berperang, mendapatkan bencana alam, sakit parah kemudian meninggal, peperangan ya, atau sebuah konflik ya. Konflik yang kelihatan di sini kamu tidak bisa melanjutkan kehidupan. Hingga akhirnya sekarang kamu terbangun dari tidur panjang kamu. Kamu terbangun. Dan kamu orang tipe penyendiri di sini ya. Orang introvert ya kalian ya. Kita buka lagi kartu kesimpulan ya. Kita lihat apa di sini, kita lihat ya. Oh my God. Ternyata kamu adalah orang yang pernah menutup usia. Kamu pernah mati. Kamu pernah meninggalkan dunia ini. Kamu pernah menyudahi semua kehidupan ini. Kamu pernah menutup usia di masa lalu. Dan kamu terlahir kembali di dunia. Mungkin dulu kamu di sini sakit ya. Sakit, ada yang perang, ada insiden, ada kecelakaan, ada mungkin ya pembunuhan atau apa. Kamu mati di sini. Dan kamu lahir lagi di dunia ini atas izin Tuhan dan malaikat di sini. Ruh kamu, arwah kamu diantarkan kembali ke bumi ini. Entah kepada orang yang hamil atau siapapun itu. Mungkin di sini kamu dulunya bukan tinggal di
tempat kamu sekarang ya, mungkin enggak. Mungkin kamu bukan orang Indonesia ya, bukan orang Indonesia, bukan orang lokal. Mungkin kamu dulu orang luar negeri, entah itu di Eropa, di Amerika, atau di Asia manapun, atau di Afrika, atau di mana kita nggak tahu. Yang pasti kamu di sini lahir kembali di dunia ini gitu. Kamu lahir dari kematian. Kamu bangkit dari kematian, dari tidur kamu yang panjang ya. Dan kamu menjadi pribadi yang baik di sini. Kamu tidak ingat di sini, tidak ingat apa yang terjadi momen-momen di masa lalu. Cuma ada sebagian kecil di sini yang kamu ingat tipis-tipis tapi tidak begitu jelas. Yang saya bilang tadi, tempat asal kalian, sebuah tempat yang mungkin tempat ini muncul dalam pikiran kamu atau mimpi kamu di saat kamu lagi tidur. Dan kadang kejadian di masa lalu itu muncul di mimpi kamu di sini menjadi mimpi buruk. Itu ending terakhir kamu meninggal, ending terakhir kamu mati untuk usia. Kadang-kadang mimpi itu ya menghantui kamu, membuat kamu takut dan hadir di dalam mimpi kamu. Itu biasanya momen atau ending terakhir kamu untuk usia di masa lalu. Ya, kamu tuh mimpi buruk itu hadir dalam mimpi kamu. Biasanya itu adalah ending terakhir. Mungkin kalian di sini ada yang mimpi dikejar, mau dibunuh, atau mungkin jatuh dari gunung, jatuh dari pesawat, atau mimpi mungkin peperangan, mimpi dikejar sama hewan atau gimana gitu. Kalau mimpi itu terulang-ulang, ada kemungkinan besar itu adalah sebuah bentuk kejadian atau ending terakhir dari momen yang kamu alami di masa lalu tentang akhir hidup kamu. Ya, itu kamu. Kamu suka berpenampilan klasik, vintage, retro, berpenampilan jadul, lawas. Suka musik-musik yang klasik, yang lawas. Oke, kamu tuh keren di sini, keren banget. Hebatnya kamu lahir dari masa lalu. Ya, oke, sekarang kita buka kartu kuncinya, kita lihat ya. Kartu kunci sini kita lihat ya. Kartunya bagus ya. Ternyata kalian pernah menutup usia di masa lalu ya. Oke ya. Coba aku buka kartu kuncinya kiri dan kanan. Ada kartu di sini Three of Swords ya. Mungkin di sini juga kalian ada yang pernah sakit hati di masa lalu, sakit hati di kehidupan yang dulu ya. Sampai kami tuh kayak belum bisa untuk mungkin membalas rasa sakit hati kamu itu, seperti itu bisa juga ya. Atau kamu mungkin orang yang kelihatan di masa lalu kecewa dengan kehidupan di masa lalu, atau kecewa dengan seseorang ya, bisa jadi, dan mungkin kamu dipertemukan di kehidupan sekarang, seperti itu. Oke, coba kita buka lagi berikutnya kartu apa ya. Ada kartu The Sun Sensitive. Kamu selalu merasakan ya bahwa kami tuh orang yang memang di sini berbeda sekali, berbeda kehidupan dengan orang lain di sini. Selera kamu jadul ya, klasik, terima apa adanya ya. Kamu merasa berbeda sama orang lain. Dan di mata orang pun seperti itu, kamu dilihat berbeda. Kamu pendiam, kamu orangnya sabar, penyendiri. Kamu juga orangnya peka di sini, sensitif. Nah, seperti itu. Mungkin di sini dari kalian kalau saya lihat sih ada ya yang ini sebagian sih, nggak semua ya. Ada di sini kalau saya lihat yang di masa lalunya itu kayak sakit hati ya. Dan kami tuh kayak ingin
lahir lagi atau diberikan kesempatan sekali lagi untuk lahir di bumi ini, untuk bertemu dengan pasangan kamu yang sempat terhambat di masa lalu, pasangan atau jodoh kamu, cinta sejatimu, twin flame kamu, atau soulmate kamu. Karena dulunya kamu sama hubungan kamu itu, pasangan kamu itu kayak terhambat, terpotong. Jadi kamu tuh kayak harus lahir lagi untuk menyenangkan hati kamu, ya. Karena itu ada juga suatu faktor yang penting di sini, ya. Faktor yang penting di sini. Sebuah rahasia dari hubungan yang kamu jalani di masa lalu sampai sekarang kenapa bisa dilahirkan kembali, ya. Reinkarnasi kembali. Karena kamu tuh berdoa di sini, berdoa bahwa kamu berdoa kepada Tuhan agar diberikan kesempatan terlahir kembali untuk menebus semua dosa-dosa kamu. Ya itu juga bisa, ya. Untuk menjalani kehidupan di bumi ini lebih baik lagi, seperti itu sih. Mungkin dosa kepada pasangan kamu atau pasangan kamu dosa kepada kamu di masa lalu sampai kamu itu kayak ingin meminta maaf atau dia ingin minta maaf sama kamu. Ya kamu ingin mengklirkan suasana, keadaan gitu. Seperti itu. Ya. Oke, seperti itu ya dengan kita di malam ini, ya di pagi ini ya. Sebelum saya akhir dengan ini, saya ingin memberitahukan ya, zodiak apa saja yang paling kuat di readingan ini ya. Yang pasti tidak semua ya. Oke. Semua boleh masuk, cuma ada yang paling kuat ya, oke ya. Nah, ntar dulu ya. Yang pertama zodiaknya adalah Capricorn ya. Kemudian ada zodiak Scorpio ya, Scorpio. Kemudian Sagittarius, ada Pisces ya. Cancer, Scorpio, ya Leo, Aries. Kemudian ada juga Libra ya. Dan Gemini. Oke ya. Sekian untuk readingan saya di sesi ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan baik ucapan atau penjelasan saya mungkin belum jelas, mohon dimaklumi. Sampai ketemu lagi di readingan video saya selanjutnya. Terima kasih.